Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Minggu 4 Desember 2022. Erupsi ini terjadi tepat 1 tahun setelah erupsi Semeru di tanggal yang sama pada tahun 2021 lalu. Kami bahas lengkapnya bersama Mirzam Abdurrahman, vulkanolog ITB. Selamat malam, Pak Mirzam. Selamat malam, Mbak Tiffany. Selamat malam, pemirsa CNN Indonesia. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Mirzam. Erupsi yang terjadi kemarin 4 Desember, ini tepat setahun setelah di tanggal yang sama pada 2021 yang lalu. Apakah aktivitas gunung berapi ini adalah hal yang wajar atau memang erupsi yang terjadi ada pada periode tertentu atau bagaimana penjelasannya? Iya. Karena ini kemudian banyak menanyakan gitu ya, kenapa kemudian periode erupsi ini bisa terjadi pada tanggal yang sama, hanya tahunnya saja yang berbeda. Ini kemudian banyak yang mencocok-cocokkan bahwa bulan Desember adalah tahunnya atau bulannya bencana. Kemudian dicocokkan dengan fenomena tertentu. Tapi sebenarnya secara ilmu gunung api, ini adalah sesuatu yang normal gitu ya, bahwa gunung api itu sebenarnya ada pola. Ada pola jangka pendek dan juga pola jangka panjang, sehingga nanti pengamatan prediksinya pun ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, jangka pendek itu pengamatannya dengan apa? Itu dilakukan oleh teman-teman PVMBG, misalnya mengamati kegempaan, deformasi, perubahan temperatur, mata air yang mengering, itu adalah jangka pendek sehingga digunakan sebagai dasar menaikkan status dari status 1, 2, 3, dan 4. Yang jangka panjang adalah mengetahui periode interval letusan, Mbak Tiffany dan pemirsa. Jadi setiap gunung itu mempunyai volume pengisian atau pembentukan dapur magma yang biasanya konstan. Karena volume wadahnya tersedia sekian liter, kemudian berapa cepat pengisiannya. Nah, ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Maka dari situ sebenarnya gunung itu memberitahu bahwa ada periode tertentu dari gunung itu yang kemudian mempunyai pola yang bisa kita gunakan untuk mitigasi ke depan. Ya. Oke, Pak Mirzam, menurut PVMBG, erupsi merupakan karakter dari Gunung Semeru. Apa perbedaan yang Anda lihat jika kita bandingkan dengan tahun 2021 yang lalu? Ya, kalau dari sisi volumetri, kemudian daerah capaian itu tidak banyak berbeda gitu ya. Memang ada perbedaan dari sisi volume dan energi yang tidak sebesar yang tahun lalu. Tetapi perbedaan yang paling signifikan adalah kejadiannya. Kejadian di 2021 itu terjadi pada saat atau diawali dengan hujan deras. Ya, pengamatan menjadi jauh lebih sulit gitu ya. Dan diawali oleh turunnya lahar dulu, kemudian baru letusan erupsi. Tahun 2022 berbeda. Terjadi pada siang hari, kemudian tidak diawali hujan. Nah, itu pun perbedaan itu pun ternyata memberikan sesuatu pelajaran pada kita paling tidak gitu ya, bahwa satu gunung yang sama pun itu bisa memiliki karakter yang berbeda dari tahun ke tahun. Apalagi kalau kemudian gunung apinya dia berbeda. Tetapi satu hal gitu ya, bahwa yang terjadi tahun lalu dengan tahun sekarang itu meskipun berbeda, kita melihat juga perbedaan signifikan tidak hanya dari gunung apinya, tapi bagaimana kita kemudian merespon letusan yang terjadi. Ya. Kita sangat senang sekali melihat bagaimana semua sangat sigap dan sangat cepat sekali, sehingga kerugian baik material, kemudian fisik, dan juga itu bisa diminimalisir sangat minim sekali dan sangat baik sekali di tahun ini. Oke, baik. Pak Mirzam, karakter letusan gunung yang satu dengan yang lain berbeda. Bahkan di gunung yang sama, pada setiap masa letusannya pun juga berbeda. Apa yang harus atau perlu diwaspadai dalam jangka pendek maupun jangka panjang tentunya? Dengan melihat tadi bahwa gunung itu bisa berubah interval waktunya, bisa berubah gaya erupsinya, maka setiap data dari pengamatan letusan dari tahun ke tahun menjadi penting. Tahun ini 3 tahun terakhir intervalnya rata-rata 1 tahun sekali kemudian meletus. Itu seperti kita gitu ya. Saya dan Mbak Tiffany pemirsa makan sehari 3 kali, intervalnya 5-4 jam gitu. Tapi tahun depan bisa berubah karena ternyata kita harus melakukan diet lebih panjang 6 jam. Gunung api pun juga demikian. Artinya kita harus memanfaatkan data setiap letusan yang sekarang, yang sebelumnya itu bisa digunakan untuk prediksi. Apakah tahun depan akan mengikuti pola yang sama, apakah tahun depan kemungkinan ada perubahan. Gitu ya. Nah, itu satu hal yang harus kita dapatkan datanya, kemudian kita gunakan untuk prediksi ke depan. Oke. Terkait dengan mitigasi juga, tadi mungkin Pak Mirzam sempat mendengarkan laporan dari salah satu koresponden kami tim CNN yang berada di Lumajang di Jawa Timur mengatakan bahwasanya pada saat ini masih masih ada warga-warga yang berada huniannya di zona merah
Padahal sebenarnya kita tahu zona merah itu sangat sangat rawan, ya kan? Karena di zona merah artinya yang paling dekat jika terjadi letusan atau erupsi yang bisa sangat berbahaya. Terkait dengan hal ini artinya memang sudah tidak bisa lagi ada aktivitas permukiman bahkan warga yang berada di sana. Terkait dengan hal ini bagaimana Pak Mirzam? Sebenarnya kalau kita jujur dibandingkan dengan tahun lalu, kesiapan kita tahun ini dengan membuat peta KRB yang baru 8 km dan spesifik area Tenggara di mana harus lebih jauh dari 13 atau 17 km ada sesuatu yang sudah luar biasa diperbarui gitu. Dan kita pun harus jujur bahwa data orang-orang yang memilih tetap dan yang pindah itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya apa? Proses persiapan kita sudah berjalan ke arah yang benar. Tahun lalu itu mungkin atau sekarang pun pesannya kuncinya adalah satu. Bagaimana informasi itu disampaikan dengan cepat, dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang tepat gitu ya. Itu PR kita di tahun lalu. Tetapi tahun ini tidak demikian begitu ya. Bahkan kalau Mbak Tiffany mengikuti juga bahwa di Huntara yang posisinya sekarang itu di Sumber Mujur di sebelah timur, itu masyarakat pun sudah berubah paradigmanya. Kalau dulu itu sebagai objek menerima informasi, mereka nunggu kapan harus pindah. Itu tidak harus menunggu kemudian berita datang. Mereka dengan pengalamannya yang mereka dapatkan tahun lalu, mereka sudah mengambil inisiatif. 1-2 masih ada itu pengecualian gitu, tetapi secara umum mereka belajar banyak hal. Mereka merubah posisi mereka dari yang kemudian tadinya penerima informasi sekarang sebagai subjek yang mengambil keputusan sendiri. Pemerintah pun saya melihat reward sistemnya sudah sangat komplit sekali, sudah lebih masif sekali. PR-PR yang tahun lalu itu juga sudah dibenahi sehingga kita bisa melihat dengan segala ininya kita sangat senang sekali bahwa mitigasi bisa dilakukan lebih cepat dan lebih baik sehingga kerugian tadi yang saya sampaikan di awal itu sangat minimum sekali dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, artinya kesiapsiagaan pemerintah kita jauh lebih baik jika dibandingkan dengan atau berkaca dari insiden atau bencana yang sebelumnya ya. Pak Mirzam, yang sekarang juga ramai beredar adalah informasi bagaimana erupsi dari Semeru ini bisa berdampak pada tsunami yang ada di Jepang. PVMBG sudah membantah bahwa itu hoax dan Jepang pun juga sudah mencabut atau mengklarifikasi pernyataannya tidak ada dampak dari Semeru yang berakibat pada tsunami ke salah satu wilayah atau prefekturnya. Apakah memang erupsi ini bisa membuat Jepang bisa sampai mewaspadai potensi tsunami? Karena kalau ya jaraknya jauh sekali dengan Indonesia, dengan Semeru. Ya, ini. Jadi Jepang itu adalah salah satu negara yang menurut saya sistem itunya mitigasinya sangat baik. Sangat preventif sekali dengan warganya. Ini saya bisa sampaikan kenapa mereka melakukan itu. Karena mereka punya pengalaman sebenarnya. Salah satu selain ketelitian yang menjadi dasar mereka berpikir adalah mereka punya pengalaman. Di awal tahun ini, di bulan Januari, itu Tonga meletus. Kemudian menimbulkan tsunami yang jaraknya bisa sangat jauh sekali. Itu adalah pengalaman paling dekat sama mereka. Bahwa gunung api yang tidak berada di daerah mereka pun kemudian bisa mendeliver gelombang bisa sampai sangat jauh sekali. Yeah. Jauh sebelum itu, 1983, itu ada pusat gempa yang pusatnya tidak umum gitu ya. Kalau di Indonesia itu biasanya di selatan Jawa, di pantai barat Padang. Jepang itu di sisi timurnya. Ini tidak di sisi baratnya, di Japan Sea. Bayangkan, itu gempa yang tidak umum, sehingga pada waktu itu masyarakat banyak yang sedang kunjungan ke lapangan. Di antaranya adalah anak-anak TK. Anak-anak TK itu kemudian karena tidak diantisipasi dengan baik, bahwa itu diyakini daerah yang aman, terjadi gempa, kemudian menyapu. Anak-anak itu pun hilang. Jadi dari pengalaman itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan Jepang untuk memitigasi itu. Oke, itu hanya bentuk mitigasi. Itu pun bisa dipahami gitu ya. Karena apa? Gunung api yang bisa menimbulkan tsunami adalah gunung api di mana yang kemudian materialnya itu masuk menyebabkan perubahan volume secara tiba-tiba. Umumnya adalah gunung api yang berada di tengah laut. Krakatau, Banda, Una-Una. Kalau kita lihat Semeru itu posisinya tuh di daratan gitu ya. Jauh. Jadi kalau Semeru bisa menghasilkan tsunami itu harus letusannya sangat besar kemudian sampai menyentuh ke mana? Ke pantai selatan. Itu pun arahnya berlawanan. Jepang ada di utara, ini ada di selatan. Sehingga keputusan itu akhirnya dicabut gitu ya. Tapi saya pikir dasar berpikir mereka adalah kecermatan melindungi warga yang semaksimal mungkin dan mereka punya pengalaman 2 dari setidaknya tadi yang saya sampaikan. Oke, ini sekaligus pernyataan atau jawaban dari Pak Mirzam ini sekaligus menjawab dan juga meluruskan yang beredar. Artinya letusan erupsi ini tidak berdampak pada potensi tsunami yang ada di Indonesia sendiri ya Pak Mirzam ya?
Iya, betul. Karena posisinya sangat jauh dari garis pantai. Kemudian disampaikan juga oleh PVMBG sejauh ini yang teramati dampak materialnya itu sampai 13 km belum menyentuh garis pantainya. Ya kita pun tidak berharap itu lebih besar. Ya. Apalagi kalau setelah ini kita melihat bagaimana melihat perkembangan gunung itu, banyak yang menanyakan dengan gempa yang semakin kecil, kemudian jaraknya semakin panjang gitu ya, gempa vulkanik maksudnya ya, letusannya juga berkurang, itu tandanya gunung ini sudah dalam arti kesehatan gunung api sudah berangsur-angsur gitu ya untuk menyembuhkan diri. Seperti kita lah ya, kita sakit perut, jarak sakit perutnya semakin panjang, intensitas sakit perutnya berkurang, itu adalah ciri-ciri kita sudah mulai menuju kondisi yang sehat atau normal. Baik, terima kasih Pak Mirzam Abdurrahman atas penjelasannya di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Vulkanolog ITB Pak Mirzam Abdurrahman sudah bergabung dengan kami. Selamat malam, sehat selalu.